Shalom dan selamat malam saudara-saudari sekalian. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan padamu pada malam hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi, siang hingga malam hari ini, Tuhan, dalam menjalani aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami baca serta kami renungkan bisa tersimpan di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka aku akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sanggup pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Keseharian pun diurus. Saudara-saudara, menurut Yohanes, yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Penampakan pertama dan kedua, boleh dikata belum ada interaksi mendalam, karena hanya sepintas dan berlangsung cepat. Pada penampakan yang ketiga ini, terjadi interaksi yang mendalam, hubungan yang begitu dekat, dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun para murid belum mengetahui
kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus. Sampai murid yang dikasih Yesus mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan. Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali, tidak termasuk penampakan dirinya kepada Maria Magdalena. Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu, Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja mencari nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi, karena Yesus justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya di pantai dan di danau Galilea. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu penuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Saudara-saudara, seberapa dalam kita merasakan kehadiran Kristus dalam keseharian kita dengan semua urusannya, seberapa jauh kita menjadi semakin peka mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita. Betapa berbahagianya kita bahwa di setiap waktu dan tempat serta dalam segala urusan kita merasakan kehadirannya. Ia menghampiri kita dan membicarakan urusan-urusan kita sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Amin. Sebelum kita menutup renungan harian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan pada malam hari ini, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu yang kami renungkan dan kami dengarkan dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.